Baik, selamat sore semuanya, mahasiswa kelas konversi. Jadi pada hari ini Rabu 29 Desember 2021 kita ada di pertemuan pertama setelah ujian tengah semester. Oke, jadi kalian minggu lalu sudah mengikuti ujian tengah semester dengan hasil evaluasi yang sudah Ibu kemas sedemikian rupa. Jadi sebelum kita melangkah atau belajar mengenai materi baru, kita lihat dulu evaluasi terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan di ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester kemarin itu hampir sama dengan tugas, contoh tugas atau contoh soal di materi terakhir. Jadi di sana sebenarnya ada sampai C, tapi Ibu berikan sampai B saja. Jadi mestinya yang sudah belajar mempelajari materinya pasti akan dan bisa selesai lebih cepat. Di sana saya juga memilah antara angka untuk NIM ganjil dan NIM genapnya. Jadi seperti apa hasilnya, Bu? Nah, sengaja saya tidak tampilkan namanya, jadi cari sendiri NIM-nya seperti apa. Jadi ada yang benar semua, yang ganjil ada, kemudian yang genap juga ada. Bersyukurnya saya, bersyukurnya Ibu itu masih ada yang benar-benar paham. Ini tidak gini yang lain ya, tidak menyinggung yang lain. Yang lain mungkin kurang teliti, kemudian kekurangan waktu atau lain sebagainya. Tapi setidaknya kalian sudah punya teman yang tipe ganjil ataupun genap yang sudah bisa menjadi acuan kalian belajar nanti. Oke, sebelum saya evaluasi lebih jauh, jadi kita lihat beberapa menurut saya kesalahan yang fatal. Yang pertama adalah terkait pangkat di inersia. Ini menurut saya fatal banget ya. Jadi beberapa Ibu ulang bahwa inersia itu adalah khususnya untuk persegi panjang atau balok itu BH pangkat 3, tidak ada yang pangkat 2. Kalau dalam Y-nya HB pangkat 3. Oke. Saya kemudian ini ada kertas. Nah, ini mungkin saya yang salah melihat atau gimana, coba cek lagi, dikonfirmasi lagi. Ini untuk semuanya ya, tidak hanya untuk yang NIM ini. Mungkin saya ada beberapa yang kelewat kemungkinan. Pakailah kertas folio untuk ujian tengah semester atau ujian semester. Ya, jadi harus dipersiapkan dulu sebelum kalian ujian. Itu memang syarat dari fakultas, bukan dari Ibu saja. Jadi jangan sampai hal-hal kecil yang seperti ini itu terlewat. Ya, kemudian, nah ini misalnya, sebenarnya dikit aja sebenarnya koreksi dari Putri. Tidak. Nih misalnya O1 dan O2 salah. O1 dan O2 itu kan titik berat setiap bias, ya kan? Setiap bias. Nah, kalau ini salah, hitungan yang ke belakang itu otomatis akan salah. Kalau sudah salah di awal, ke belakang itu salah. Nah, mengapa saya masih
mencatat ini hanya sampai inersia, kemudian ini hanya sampai momen, ini jari-jari inersia, ini hanya sampai inersia. Jadi saya apresiasi kalian menghitung walaupun salah, tapi kan saya tahu progresnya. Oh, ini sampai ini, oh ini sampai ini, gitu ya. Kemudian banyak sekali yang salah di perhitungan. Sebenarnya angkanya misalnya sudah merasa benar, ini dikali ini dikali ini. Coba cek lagi ya, diteliti lagi saat kalian menghitung. Sayang banget kalau kalian sudah substitusi angka, tapi eksekusi menghitungnya salah. Jadi totalnya bakalan salah. Ya, ini juga masih sampai titik berat. Ini sih menurut saya waktu yang sekian banyak, hanya sampai titik berat itu kurang maksimal ya. Ini menurut ibu ya. Jadi coba nanti bagi yang kurang maksimal, nih diperhatikan baik-baik, yang kurang maksimal untuk memperoleh nilai yang lebih layak, yang lebih bisa nanti saya kalkulasi dalam hasil akhir. Jadi silahkan saya membuka perbaikan. Kalau sudah yang benar semua, nggak perlu lah, kan udah dapat 100. Oke. Untuk yang lain bisa belajar ke temannya ini. Ini sudah benar semua dan lengkap ya, benar semua dan lengkap. Oke. Kemudian terus tanya temannya, Bu, kalau saya sudah dapat 100, kemudian teman saya yang perbaikan dapat 100 juga, kan gak adil Bu, misalnya gitu ya. Nah, setiap perbaikan itu pasti nilai maksimalnya tidak sampai nilai yang maksimum. Paham ya? Nanti bakalan ibu kalkulasi juga hasil kalian terakhir itu berapa. Misalnya hasil kalian terakhir, misalnya ini dapat 100, ini kan beda-beda ya. Nah ini misalnya lengkap, berarti yang lengkap kan sudah tahu runtutannya. Kemudian dapat berapa sih, karena ada poin untuk runtutan yang bagus. Kalau ini titik berat misalnya 10 aja. Nah kalau perbaikan kan sama-sama dapat 100. Terus ada yang kumpulin, nggak bisa Bu, padahal kan kita UTS-nya kita benar-benar maksimal. Misalnya yang ini, misal ya, benar-benar maksimal dan sudah lengkap, salah di ini saya. Nanti saya akan persentasekan ini. Jadi itu rahasia ibu ya, karena ini kan perbaikan. Jadi jangan khawatir kalian yang sudah maksimal di ujian tengah semester walaupun salah, tapi saya tahu kok dari kalian menulis, kemudian step-stepnya seperti apa, kalian beneran ngitung dan paham atau salah nulis angka dan lain sebagainya. Jangan khawatir, saya paham. Nanti ini akan menjadi persentase untuk nilai perbaikan. Oke? Paham ya? Jadi tidak usah khawatir, kalian yang sudah kerja keras misalnya pas ujian tengah semester ternyata sama aja sama yang lain, enggak. Nanti saya berikan nilai yang benar-benar adil. Oke. Kemudian, nah sekarang kita belajar tentang materi baru. Materi baru kita itu terkait dengan besaran inti atau bidang keren.
Jadi kita belajar tentang itu hari ini. Nah, di sini ada beberapa pengertian baru, kemudian rumus-rumus baru. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Pengertian bidang inti atau keren. Kita bisa lihat di sini bahwa dijelaskan besaran inti adalah suatu bidang di dalam penampang yang merupakan daerah kedudukan titik tangkap gaya normal tekan. Sedemikian hingga tegangan normal pada penampang adalah satu jenis, yaitu tekan dan tegangan pada garis bungkusnya bernilai 0. Jadi ini bernilai 0. Yang dimaksud dengan garis bungkus adalah garis-garis yang menyinggung satu sisi penampang atau garis yang menghubungkan dua titik pada sisi terluar penampang tetapi tidak memotong bidang penampangnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada gambar. Ini ingat, ini A, kemudian B, ini C, ini D. Kemudian di sini ada lebarnya itu B, kemudian tingginya itu H, kemudian ini adalah, nah, ini penjelasannya. Perhatikan baik-baik. A itu adalah apabila gaya normal bekerja di titik A. Apabila gaya normal bekerja di titik A. Berarti yang ini ya, saya hilangin dulu yang ini. Bekerja di titik A. Kemudian, maka tegangan pada titik-titik yang terletak pada garis 4,4 sama dengan 0. 4,4 itu sama dengan 0. Oke. Berarti intinya adalah bertolak belakang. Jadi, sebelum kita lanjut ke B, C, D, jadi misalnya gayanya ada di sini nih. Berarti garis penampang terluarnya atau titik terluarnya itu sama dengan 0. Berarti kalau titik gayanya di sini, berarti garis tepi ini yang 0. Kemudian kalau ini garis tepi ini yang 0. Kalau ini garis tepi ini yang 0, satu-satu garis tepinya. Jadi saling bertolak. Coba kita buktikan ya, itu kan persepsi awal aja. Apabila gaya normal bekerja di titik B, maka tegangan pada titik yang terletak pada garis 1, 1, 0. Nah, udah bener ya persepsi kita. Jadi kalau gayanya di sini berarti untuk untuk gaya nolnya itu ada di seberangnya. Oke, kalau di sini di seberangnya, kalau di sini di seberangnya, kalau di sini di seberangnya. Ya. Kemudian ini bisa dibaca, ini sama pernyataannya. And then next, telah diketahui persamaan tegangan normal secara umum. Ya, kemarin sudah dapat ya bahwa N per F plus NXA per IY, NYA per IX, seperti itu. Untuk tegangan normal sama dengan 0, maka hasilnya seperti ini. Jangan bingung ya, ini cuma ganti ini aja. Tegangan normalnya 0. Ya, kemudian yang ini dioper aja dia. Ya, paham ya? Jangan dibuat sulit. Nanti kita fokus di latihan soal. Jadi ini sudah diketahui I per F. Ini jari-jari inersia. Ini juga jari-jari inersia. Nah, ini. Sehingga persamaan yang terakhir dapat disederhanakan. Nah, yang pangkat 2 itu jari-jari inersia pangkat 2. Nih, 1/12 A pangkat 2, ini 1/12 B pangkat 2. Untuk mencari XA dengan YA.
yang berimpit. Saya yakin kalau ini dijelaskan. Nah, kita fokus ke yang sudah jadi aja ya, agar kalian tidak makin bingung. Jadi untuk mencari XA, kalau mencari XA itu berarti Y-nya harus 0 ya. XA ini dari sini ya, ini dari sini, perhatikan X-nya tetap, karena Y-nya 0 berarti Y yang ini 0. Oke, paham ya? Jadi itu dari situ hasilnya adalah XA I Y pangkat 2 per X. Pada penampang segi 4 di atas dapat ditentukan titik B dengan garis bungkus 11, garis bungkus 11 itu adalah min setengah B dan Y sama dengan 0, sehingga XA sama dengan 1/6 B dan titik D dengan garis bungkus 22 itu plus setengah B. Kenapa min, kenapa plus, Bu? Kalau sudah keren, bagian sini itu adalah 0. Di kiri sudah min, di kanan plus. Sudah tahu ya? Sudah tahu ini ya, hukum kuadran. Jadi ini plus, ini min, ini min. Oke, nanti kalian bakal lebih paham di contoh soal karena ada angkanya. Kemudian untuk mencari YA seperti apa? Sama, kalau X-nya itu pakai B, kalau Y-nya itu pakai H. Hampir sama. Kalau dia 44 sama 33. Kenapa? 44, 33 ini B. Oh, jadi Y-nya ya. Y-nya, oke. Udah paham ya? Dari sana udah paham ya? Jadi kalau yang pakai acuan 44 itu kan arah B, 4 sama 3 arah B. Tapi yang dihitung hanya, karena yang dicari adalah Y. Y itu arah sumbu tinggi. Nantilah pasti kalian bakal paham di ini. Untuk mencari titik YAXA koordinat titik 1, titik 2. Nah, ini berdasarkan yang sudah diketahui Y1, Y2, X1, X2. Ingat aja, sudah, ini rumusnya, ini rumusnya, ini rumusnya. Biar nggak makin bingung. Ini rumusnya. Oke. XAYA adalah koordinat keren pada sumbu XY. Demikian seterusnya. Dilakukan sehingga titik-titik yang penting dapat ditentukan semua dan kemudian diplot ke penampang. Setelah titik tersebut diplot, berikutnya satu titik dengan titik yang berdekatan dihubungkan. Maksudnya kalau sudah diplot di sini, di sini, di sini, di sini, ini diminta untuk menghubungkan sehingga kita tahu daerah kerennya atau intinya itu yang mana. Paham ya? Baik. Setelah itu, nah ini ada contoh soal. Nah yang di sini baru seru. Oke. Ini ada penampang. Tentukan keren atau bidang inti penampang T pada gambar di bawah ini. Di sini ada penampang 1, ada penampang 2. Ya, lebar atasnya itu adalah 150. Kemudian di sini ada YA-nya. Oh, bukan YA, tapi tinggi yang flank itu 12. Kemudian tinggi yang bawahnya, yang badannya ini adalah 48. Ya, ini lebar bawahnya 30. Sudah. Kemudian sama sebenarnya. Nah, makanya saya dari awal sudah bilang bahwa pelajaran ini akan beruntutan. Jadi
Jika kalian paham dari awal, kalian terselamatkan. Tapi jika bingung dari awal tapi tidak mau bertanya, nah itu yang susah nanti. Harus belajar dibuka-buka lagi bukunya. Yang pertama kita harus cari F totalnya. F total itu adalah F bias 1 ditambah F bias 2. Ketemulah luas totalnya. Oke. Kemudian hitung posisi titik berat YB. Sudah tahu caranya? Ini dipersingkat ya. Kalau yang ini dipersingkat, kalau caranya yang lengkap itu ada di materi sebelumnya atau latihan soal sebelumnya. Silahkan cek kembali. Tidak mungkin Ibu ulas secara detail di sini. Nanti akan membuang waktu karena teori-teorinya cukup banyak. Jadi ini adalah luas ya, 150 kali 12 itu adalah F1. Kalau 54 itu adalah apa kira-kira? Ini adalah Y1. Kemudian ini F2, yang ini adalah Y2. Kemudian yang bawah ini adalah total dari luas penampang. Sehingga tahu YB-nya adalah yang ini ya, jangan salah lihat. YB-nya adalah 40,67. Kemudian YA-nya otomatis 19,33. Oke. Kemudian di sini langkah selanjutnya yang kita hitung itu adalah momen inersia. Ingat, momen inersia itu adalah pangkat 3. Yang di belakang baru pangkat 2. Nah, ini 1/12 BH pangkat 3. Ini dicek ini apa? Kemarin YA, YB yang gitu kan. 150 kali 2 itu adalah F. Kemudian 19,33 itu YA. YA dikurangi 6 itu adalah ini, setengahnya ini. Ya, udah tahu kan? Ini apa? Ini adalah jarak ke sumbu ini. Sumbu tengahnya. Kemudian yang ini juga 40,67. Kan di sini 40,67 dikurangi 24. Ini berarti jaraknya antara sini sampai sini. Masih ingat ya, dan harus ingat. Oke, kalau ini kan F2. Sudah tahu ya? Di sini kan F2 nih. Kemudian di sini IX1-nya hasilnya ini. IX2-nya hasilnya ini. Total dari IX itu hasilnya adalah 1.018.080. Kemudian Y-nya juga dihitung. Kok Y-nya seperti ini, Bu? Jangan sampai bingung. Ini sama sebenarnya, kalau kalian mau dirinci seperti ini juga boleh. Ini sebenarnya dijadiin satu saja. Ini IX1, kemudian yang ini IX2-nya. Y maksud saya. IY1 dan IY2. Hasilnya adalah ini. Silahkan dicek kembali kalau memang ragu. Dan buat belajar juga sebenarnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah hitung jari-jari inersia. Ingat, hitung jari-jari inersia. Sudah tahu ya, jari-jari inersia itu adalah hasil inersia totalnya dibagi dengan luas penampang. Bagi luas penampang, jadi ketemu. Oke. Udah ya. Kemudian yang kelima, ini yang penting dan diperhatikan. Tentukan garis pembungkus. Di
sini ada keterangan, ingat bahwa garis pembungkus tidak boleh memotong penampang. Garis pembungkus hanya boleh menyinggung penampang. Garis pembungkus boleh menyinggung penampang di 2 titik pada sisi terluar penampang. Ingat, pembungkusnya itu nggak boleh memotong ya, nggak boleh memotong. Nah, untuk contoh soal ini, garis pembungkusnya itu ada 6. Ada AA, BB, CC, DD, dan EE. Karena di sini kan ada dari sini, kemudian dari sini, kemudian dari sini, dan dari sini. 1, 2, 3, 4. Pasti ada yang dari sini nanti, dan dari sini. Ya, kita coba lihat ya. Nah, oke, benar. Berarti tadi sudah dibilang bahwa untuk diagram ini itu ada 6 pembungkus. Jadi AA itu yang vertikal, yang ini. Kemudian BB itu yang horizontal, ada di sini. Kemudian di sini ada C itu vertikal. Kemudian yang D itu horizontal. Nah, kemudian yang tambahannya itu adalah secara diagonal. Di sini ada E, kemudian ada garis pembungkus F-nya. Oke, sudah clear ya. Kalau ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa 150 itu lebar yang di atas, kemudian ini 12, ini 48, dan ini 30. Nah, kita sekarang mengerjakan satu persatu dari garis pembungkus AA. Garis pembungkus AA, garis pembungkus AA itu X-nya -75. X-nya adalah -75. Udah? Bisa nangkap? Kenapa X-nya -75? Kita cek lagi di depan. Ya, oke. X-nya -75. Karena caranya adalah -setengah B. -setengah B-nya itu dicari yang paling atas. Jadi setengahnya dari 150. Jadi -75. Kemudian IY pangkat 2-nya tadi kan ketemu 1075. Nah, caranya adalah 1075 dibagi -75. Ini udah rumus ya. XA-nya ketemu plus 14,33, tapi Y-nya 0. Kemudian yang A kita jawab. Persamaan garis pembungkus BB. BB itu di mana? BB itu yang di sini. BB itu berarti yang berpengaruh itu adalah YB-nya, yang bagian ini. Ya, YB itu 19, YA maksud saya. Berpengaruh adalah YA, bagian atas ini YA, kemudian YA itu plus 19,33. Jadi IX pangkat 2 314, kemudian
Y-nya adalah 19,33. Hasilnya adalah min 16,75. Jadi yang A titiknya itu 14,33, yang ini 16,56. Oke, kemudian B, persamaan garis pembungkus CC. CC itu yang mana? CC itu yang ini. Nah, CC itu sama dengan AA. Ya kan? Tapi ada di kanan. Kalau di kanan, ubah aja menjadi plus. Kalau di kiri kan minus, dia minus dari setengah B-nya. Kemudian kalau di kanan, plus setengah B-nya. Oke, setelah itu tinggal masukkan rumusnya. Kalau masukkan rumus, tinggal substitusikan aja ya. Jadi ketemulah ini. Oh, nanti jangan lupa ya, kalau memang dicari X, berarti ya udah X-nya yang diisi, kemudian Y-nya 0. Kalau yang ditanya Y, berarti X-nya 0, Y-nya baru diisi dari angka yang udah dihitung. Kemudian yang C adalah persamaan garis pembungkus DD. DD itu yang berpengaruh adalah YB-nya yang di bawah, yang di sini. Ya, hanya jadinya. Kalau horizontal, ya udah yang berpengaruh itu yang vertikal, gitu aja. Intinya seperti itu ya. YB-nya kita cek 40,67. Sudah benar ternyata. Tinggal masukkan rumus, kemudian didapat hasilnya ini. Nah, sekarang persamaan garis pembungkus EE. Udah tahu ya, EE itu yang diagonal. Jadi kita harus menghitung lagi. Jadi X1 Y1 min 75,7,33, min 75 dari ini X1 Y1 7,73 yang D berarti. Nah, ini harus digambar satu-satu dulu. Bentar. Kemudian X2 Y2 itu min 15, min 40,67. Tahu dari mana? Itu dari sini ya. Jadi X1 Y1 nya itu kan ada di sini, min 7,5. Oh, berarti ini itu adalah min 7,5 karena dia ke sini kan, min 7,5 dia min. Kemudian X nya adalah dari sini ke sini, itu senilai 7,33 ya. Caranya kan gampang, YA dikurangin ini baru dapat 7,33. Kemudian X2 Y2 nya itu yang mana? X2 Y2 nya itu yang ini. Coba cek, ini min 15 terus di sini. Kemudian X-nya Y-nya itu adalah karena di sini 0 kan, ke bawah dia. Kalau ke bawah itu dapatnya adalah min 40,67 YB. Ya, ini YB ya. Karena dia di bawah, dia min jadinya. Kemudian disubstitusikan. Jadi di sini ada rumus untuk mencari persamaan garisnya. Jadi Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sekarang kita substitusikan di sini bahwa Y1-nya berapa? Kita dapat 7,33 di sini. Oke, kemudian
Y2 kita dapat min 40,67, min Y1. Y1 nya adalah 7,33. Kemudian di sini adalah X min X1. X1 itu min 75. Kemudian kita substitusikan lagi koordinat dari X2 dan X1. Udah paham ya? Jadi X2 nya adalah min 15, kemudian X1 nya kita dapat min 75. Kita substitusikan, kita hitung, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Nah, dari hasil seperti ini dibuat menjadi suatu persamaan. Saya rasa sudah tahu ya cara kalian membuat suatu persamaan seperti ini. Harusnya sudah tahu ya. Jadi saya tidak perlu mengulas lebih awal karena ini sudah ada di matematika terapan, matematika dasar menurut saya. Jadi yang pertama itu adalah kali silang. Dikalikan, ini dikalikan. Ya, jadi tidak perlu saya ulas, saya yakin kalian sudah paham semua tentang ini. Kemudian setelah didapat persamaan, disederhanakan, min 0,8x ini dikali, kemudian ditambah 7,33, hasilnya seperti ini. Ya, kalau disederhanakan, di sini disederhanakan untuk X sama dengan 0, kalau masuk persamaan, berarti Y-nya adalah min 52,67. Benar ya? Jadi, dari situ kita bisa masukkan rumus untuk Y-nya. Jadi, Y-nya IX pangkat 2-nya itu adalah 231, kemudian Y-nya adalah min 52,67. Hasilnya adalah ini ya. Kemudian X-nya jangan lupa. Jadi mencari titik potong yang diagonal itu tidak seperti yang horizontal ataupun vertikal. Kalau yang horizontal dan vertikal, kita hanya mencari satu sisi saja. Jadi misalnya yang dicari X, ya udah X aja. Kemudian kalau dicari Y, ya udah Y aja. Tapi kalau kita mencari koordinat titik keren untuk yang sumbu diagonal, kita harus mencari keduanya. Jadi setelah Y kita dapat, kita harus cari X-nya. Jadi X-nya kita dapat di sini rumusnya. Jari-jari inersianya kita masukkan, kemudian X-nya dapat dari mana? Dari ini. Tetap dari persamaan gini. Dengan ilustrasi bahwa Y adalah 0. Kalau Y 0 berarti X-nya harus min 65,84. Intinya kalau ini dimasukkan di sini, hasilnya akan 0. Paham? Paham ya? Jadi hasilnya kita salin di sini, untuk Y-nya di sini, kemudian X-nya di sini. Sudah dapat titik kairan untuk E-nya. Nah, kemudian untuk persamaan garis pembungkus F itu sama halnya caranya dengan yang E. Jadi bisa ya, bisa dicoba sendiri untuk ini, dan hasilnya adalah min 16,33,5,92. Kok 92? 97 maksud saya. Ya, 97. Min 16,33 untuk X-nya, kemudian Y-nya adalah 5,97. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian hitung yaitu penggambaran bidang kernnya.
Jadi saya hapus dulu. Yang pertama kita dapatkan titik A. Titik A itu adalah 14,33,0. 14,33 berarti plus. Kalau plus itu berarti ke kanan, berarti paling tidak 14-nya tuh di sini. Karena mentok di sini ini udah 15. Oke, paham ya? Jadi A-nya di sini, kemudian untuk B-nya berapa? Untuk B-nya min 16,25. Y-nya 0,16. Berarti dia ada di bawah. Nah, di sini dia. Ini ingat, nolnya ada di sini. Jadi min 16-nya kira-kira di sini. Oke, itu B. Kemudian C-nya adalah min 14,33. Itu berarti ada di sini. Sebelah ya, karena dia min pasti ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ada titik keren D 7,73. Y-nya berarti ada di atas. Nah, ini dia D-nya. Kemudian yang E tadi yang agak kompleks, yang E itu adalah X-nya 16,33, kemudian Y-nya adalah 5. Ini plus semua, jadi pasti ada di sisi kanan dan di atas. Kita buktikan. Nah, pasti kan ada di sisi kanan dan di atas. Dia sedikit ada di luar. Karena 16 kan ada lebih 1 cm 3 mili, sekitar itulah pokoknya ada di sini. Kemudian untuk yang F ada di sebelah kiri karena X-nya dia min. Tapi untuk Y-nya itu plus. Jadi ada di atas, nggak di bawah. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya ini, baru kita hubungkan. Ingat ya, setelah dapat titik-titiknya harus dihubungkan biar dapat jadi bidang keren. Paham ya? Jadi dihubungkan. Nah, setelah dihubungkan kalian arsirlah bidang kerennya. Sudah? Sampai sini paham? Paham ya? Jadi sampai sini saya rasa sudah paham. Nah, di samping ini ada latihan soal dengan penampang yang sama namun dimensinya berbeda. Jadi langkah-langkah pengerjaannya sama persis, hanya diubah angkanya saja. Ingat, yang paling krusial itu di hitungan titik berat dan inersia. Gitu ya. Jadi sebaiknya tugas ini dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti akan saya umumkan. Jadi pengumpulannya ini adalah sebelum pertemuan minggu depan. Jadi sudah banyak banget ya, sudah banyak banget jamnya atau waktunya untuk mengerjakan. Jadi tolong dimaksimalkan. Jadi waktu pengumpulannya 2 hari sebelum kuliah minggu depan. Jadi hari Seninnya harus terkumpul. Ya, jadi nanti hari Rabunya seperti biasa sebelum kita masuk ke materi baru, kita akan review hasil dari kalian evaluasi mengenai materi sebelumnya. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, boleh silahkan diskusi, bisa di grup atau di GCR juga bisa, silahkan. Jadi minggu depan sebelum
kita atau sesudah kita review tugas kalian, kita akan belajar tentang materi baru soalnya. Jadi harus dipastikan kalian bisa paham betul materi yang hari ini Ibu berikan. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Jadi video materinya sampai di bidang Karen saja, kemudian ditambah dengan evaluasi tugas. Baik, Ibu akhiri. Selamat malam. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.